Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ame Bang Marta yang punya showroom gue. Gue lagi di lokasinya rumahnya Tante Dewi. Makasih Tante Dewi udah dikasih duduk tuh songong di belakangnya rumah Tante Dewi. Thank you, keren rumahnya. Ada sirkuitin loh. Ih, kalau nggak percaya para jali para bimer kemari aja. Ada sirkuit. Cuman buat kodok doang lompat. Jadi Bang Marta sekarang punya M46 325 M54 single tunernya ACS. Tapi Bang Marta nggak mau jelasin, Bang Marta sakit perutnya mau ngopi. Sama Tante Dewi mau ngopi dulu. Biar si calok magang yang jelasin semuanya. Begitu para jali para bimber, jangan pada mana-mana, dimari terus. Oke? Rapi jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para jali para bimas. Ketemu lagi sama gue, si calon magang showroom gue. Nah, kali ini gue bakalan nge-review atau menjelaskan sedikit banyaknya soal mobil BMW M46 yang tadi Bang Marta udah kasih kisi-kisinya. Nah, ini giliran gue nih untuk jelasin semua nih speknya apa aja sih. Memang sedikit berbeda nih mobil M46 yang kita dapetin. Seperti apa ya? Biasanya kan M43, ini 325, tapi 325-nya tahun 2002. Buatan terakhirnya si non facelift. Kenapa? Karena di sini mobilnya sudah single tuner ACS full, mulai dari bumper, spion sampai daktil, pelek juga semua ACS punya. Nah kebetulan mobil M46 ini kita dapatnya single tuner nih para jali para bimas. Single tuner tuh apa sih gitu kan? Kadang mungkin orang nanya-nanya nih, single tuner apa? Jadi single tuner kalau menurut calon magang gitu kan, ini mobil full aksesorisnya satu merek yaitu ACS. Itu yang biasa dipakai sama BMW. Nah kebetulan di 325 tahun 2002 memang ada option tambahan sebelum dia berganti ke facelift. Karena waktu itu ada beberapa juga 325 tahun 2002 itu asli. Itu pesanan langsung dari BMW resminya gitu. Jadi kalau misalnya saat itu para jali para bimas beli tahun 2002 terakhir nih yang non facelift, jadi tawarin tuh option tambahan full ACS. Nah contoh seperti ini nih, mulai dari bumper, spion, bumper depan belakang ya biasanya, daktil sama hex spoiler itu full ACS semua. Seperti itu tambahannya. Ini kalau para jali para bimas beli full aksesoris ini kayaknya harganya lumayan nih. Peleknya aja kalau ngeliat di pasaran itu paling murah antara ya 10-an lah kalau yang calon magang lihat ya. Bahkan sampai ada yang jual sampai harga 13 jutaan gitu untuk pelek aja. Tapi kalau yang KW sih sekitar 5 jutaan dapat gitu kan. Belum bumper, spion dan lain-lain. Ya kurang lebih mungkin kalau disebutin angka bisa 15 lebih ya. Bisa lebih sih, kurang lebih seperti itu. Makanya keistimewaannya mobil 325 ini full ACS single tuner disebutnya seperti itu, kurang lebih ya menurut calon magang nih. Kita lihat dulu nih bagian bumper nih. Bumpernya add-onnya ACS. Part numbernya ada di bagian bawah sih sebenarnya, jadi nggak begitu kelihatan. Memang ada sedikit lecet pemakaian, tapi lainnya sih masih mulus gitu kan. Terus untuk pelek, nah ini peleknya pakai ACS tipe 3 ring 17. Ini ori, bukan yang KW gitu. Mulai dari pelek, bumper, terus kita mulai ke spion. Spionnya juga ACS. Nah ini part numbernya ada di bagian bawah nih. Kalau misalkan para jali para bimas tengok ke bawah, di sini ada part numbernya ori. Kalau KW sih nggak ada gitu kan. Nah selain spion, kita lari ke belakang, ada daktilnya juga ACS. Nah ini daktilnya ACS. Kalau di sini kelihatan banget nih part numbernya, tuh part numbernya ACS asli. Sama di sini masih ada emblemnya ACS ya. Memang ini riskan nih, kebanyakan sudah pada copot, cuma tinggal satu nih, yang lain-lain pada copot gitu. Terus apa nih, spoiler ya sebutnya ya. Ini juga ACS juga. Di sini ada part numbernya. Nih ori juga. Terus bagian bumper ya, add-on bumper bawah. Oh enggak, ini bumper pasti orinya 325.
tapi udah ada sensor parking. Itu para jali para bimas. Terus kita ke bagian bagasi ya. Nah, ini bagasinya bersih banget nih, kayak mobil baru. Dari karpet-karpetnya semua. Memang sih kalau toolkit nggak semua lengkap ya. Seperti biasa lah, pasti ada yang nggak ada gitu kan. Cuma memang ini disayangkan, harusnya kalau 325 itu ada CD changer, karena tipnya sudah nggak ori. Sepertinya CD changernya udah nggak dipakai. Di sini biasanya nih, di sini, nah, ini dikosong nih, harusnya ada. Minusnya sih itu. Tuh, bahan serep masih lengkap, dongkraknya pun juga masih bagus banget nih, kayak baru. Gitu kan. Mobil ini bukan bekas nabrak. Terlihat dari lekukan-lekukan bodinya masih asli. Bagian sini juga kelihatan tuh masih asli. Nap-nap ini juga seperti biasa nih. Ini masih empuk nih, bukan keras dari dempulan. Jadi mobil ini dipastikan belum pernah nabrak. Seperti itu para jali para bimas. Terus kita ke bagian mesin deh. Yuk, baru ntar bagian interior. Oh ya, para jali para bimas, ini juga penting nih. Karet yang di sini nih, ini masih bagus banget nih, nggak ada pecah-pecahnya. Ini penting. Dan harganya sih lumayan lah ya, gitu kan. Ini masih rapi, masih bagus, karet-karet semua masih oke. List-list juga masih rapi. Nah, ini dia nih, si demplon si semok. Kenapa gue bilang demplon semok? Mesinnya padat, ya enggak? Mesin 6 silinder M54 B25. Ini ciri khas banget nih BMW ini, 6 silindernya. Mesinnya bersih, kering, nggak ada bocor-bocor, nggak ada yang rembes-rembes. Ini biasanya di bagian power steering juga kan rembes kan, ini nggak ada, kering. Mobil dirawat banget sama pemiliknya, dan kilometernya pun termasuk rendah untuk mobil tahun segini. Itu 99.000 kalau nggak salah tadi. Ntar kita lihat deh di speedometer aslinya ya. Jadi mobil rawatan banget, mesinnya halus. Bagian apron seperti biasa, ini selalu kita perhatikan. Walaupun mobil ini dibilang terawat, kilometernya rendah, penampilannya oke, tetap yang namanya sasis kita harus perhatikan nih, jangan sampai ada bekas nabrak. Walaupun gimana pun juga kita harus perhatikan banget. Apronnya masih asli semua, nggak ada bekas lekukan, getokan, bekas nabrak. Ini bagian fenders ini juga bautnya masih asli, nggak bekas copot-copot, masih normal semua. Sasisnya juga masih bagus. Bagian kap mesin seperti biasa nih, sama nih, natnya juga masih rapi, nggak ada bekas tabrak-tabrak. Ketokan pun juga kayaknya nggak pernah ada, masih asli banget. Itu para jali para bimas. Untuk lampu mikanya masih bersih nih, masih orsinil, masih orsinil. Kalau lampu sense kemungkinan udah pernah ganti karena putihnya udah lebih bening sih. Gitu. Bodi hampir dikatakan ini nggak banyak perbaikan, cuma tadi aja tuh bagian bumper sedikit tuh kayaknya nyundul nih. Ini mesti dirapihin sedikit lah. Itu aja sih. Fog lamp masih bening. Terus pencahayaan lampunya pun juga masih terang banget. Gitu para jali para bimas. Nah, itu tadi sekilas bagian eksterior gue jelasin. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya nih. Yuk kita lihat. Nah, para jali para bimas, ini sekarang kita bagian interiornya. Ini emang keren banget nih mobil nih, khasnya banget BMW 325, apalagi ada armrestnya. Walaupun memang armrestnya ini mesti direparasi sedikit sih, biasalah faktor umur, tapi masih mulus banget. Ini sesuai dengan kilometernya yang tadi gue bilang 99.000. Banyak orang bilang KM-nya wah sekian, rendah segala macam low KM, tapi kalau kita lihat interior itu nggak sesuai gitu. Ini KM rendah
terlihat nih dari panel wood, dari setirnya pun kelihatan nih, nggak ada pecah-pecah, masih mulus. Panel woodnya juga masih mulus, masih licin. Dashboardnya juga masih oke, plafonnya pun juga masih kenceng gitu kan, bersih. Apalagi yang punya mobil juga nggak rokok kayaknya sih dalam mobil nih gitu kan. Cuma tipnya aja, memang tadi gue bilang udah nggak orisinil, dia udah pakai merek lain yang mungkin udah lebih multifungsi ya. Seperti itu. Untuk kulit joknya sendiri sih ini sama sekali nggak ada pecah-pecah, pokoknya oke banget nih. Kalau bagian driver sini nih, ini biasa lah ya. Kalau bagian super karena keluar masuk si driver pasti gesek-gesek, kulitnya ada sedikit terkelupas tapi nggak pecah gitu. Yang lain-lain sih masih bagus, masih kenceng, wanginya ini khas banget BMW memang. Nah ini jok belakang juga sama nih, masih rapi banget. Terus electric crane-nya kalau di 325 itu ada, dan ini masih berfungsi normal, nggak macet, nggak ada patah-patah. Untuk semua di bagian AC-nya, panel-panelnya masih bersih semua. Terus di bagian tuas ini juga kulitnya masih kenceng, belum ada yang copot, belum ada goresan-goresan. Biasanya suka ada goresan-goresan kan. Nah ini masih oke banget nih. Karpetnya masih bersih. Lampu interiornya juga masih berfungsi normal, masih orisinil. Jadi mobil ini kalau menurut gue ini termasuk yang istimewa lah, masih jos banget. Ketika di kick down, wah gila deh. Itu kalau penikmat cc besar itu pasti asik banget di jalanan gitu, para jali, para bimas. Kurang lebih segitu aja nih Calo Magang neranginnya. Kalau misalkan memang para jali, para bimas penasaran mobilnya kayak gimana sih, semulus apa sih, apa sesuai yang diomongin gitu kan sama Bang Marta sama Calo Magang, langsung aja datang ke showroom gue, Jalan Suatranta 5, nomor 12, Bekasi, Jati Asih. Nah, di situ para jali, para bimas bisa tes langsung mobilnya, tes drive deh, cocok, nego, bawa pulang gitu. Nomor teleponnya jangan lupa tuh, nanti ada kan, telepon Bang Marta, telepon gue, Calo Magang, semuanya ada. Langsung aja. Oke, para jali, para bimas, segitu aja. Sampai ketemu di channel YouTube showroom gue, Rapi Jali.